Mengenal diri sendiri sebagai kunci untuk mengenal Tuhan. Ajaran-ajaran yang terdahulu, sebagaimana kita ketahui bahwa ajaran awal sesuatu perolehan dengan karunia dan makomat. Sesuatu perolehan yang diusahakan, yang semuanya itu ditujukan untuk memperbaiki akhlak. Sedangkan tujuan perbaikan akhlak ialah untuk membersihkan kolbu, yang berarti mengkosongkan diri dari sifat-sifat yang tercela, takhalli. Kemudian mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, tahalli, yang dapat dipahamkan bahwa jalan untuk mengenal Tuhan itu tidak dapat ditempuh sekaligus, tetapi sesuai keadaan masing-masing pribadi. Ia harus menempuh secara bertingkat pada tingkat untuk memasuki ilmu hakikat dan makrifat, berarti memasuki suatu jalan pengetahuan yang tujuannya mengenal sesuatu itu dengan sungguh-sungguh, bahwa siapa manusia itu dan siapa yang menjadikannya dan siapa yang menciptakan sekalian itu. Ilmu tasawuf meringkas jalan pengetahuan ini dengan mendasarkan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya ia akan mengenal Tuhannya. Mengenal diri sendiri, langkah pertama untuk mengenal diri sendiri ialah mengetahui diri itu tersusun dari bentuk-bentuk lahir yang disebut badan atau jasad, dan bentuk-bentuk batin yang disebut kolbi atau jiwa. Yang dimaksud dengan kolbi itu bukanlah segumpal daging yang berada di sebelah kiri badan di bawah susu yang dikatakan jantung, tetapi dialah ruh suci yang berpengaruh dalam tubuh, dan dialah yang mengatur jasmani dan segenap anggota badan. Ialah hakikat insan yang dinamakan diri yang sebenar diri. Ialah yang bertanggung jawab dan dialah dipuji atau disiksa oleh Allah. Untuk meneliti dan mengenal diri sendiri itu, maka jasad dapat dimisalkan suatu kerajaan dan roh sebagai rajanya yang berkuasa, dan dialah yang mengatur jasmani. Adapun jasmani adalah sebagai kerajaan dalam bentuk alam syahadah atau alam nyata. Seluruh badan jasmani akan hancur, binasa setelah mati, tetapi hakikat roh dan jiwa tidak akan mati. Ia tetap tinggal dalam ilmu Allah. Dan adapun rohani jiwa adalah sebagai raja dalam bentuk alam gaib. Maksudnya bahwa roh jiwa itu adalah gaib. Ia keadaannya tidak terpisah-pisah, tidak terbatas oleh waktu dan ruang, tidak tentu tempatnya dalam sesuatu bagian tubuh. Oleh karena itu, maka setiap orang memerintahkan atas kerajaan kecil dalam dirinya, dalam diri sendiri. Sungguh benar sekali istilah yang menyebutkan bahwa manusia itu adalah mikromos atau dunia kecil dan dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, mari kita renungkan lebih jauh. Sebagian orang berpendapat bahwa hakikat kolbu atau ruh itu dapat dicapai oleh seseorang dengan memejamkan kedua matanya serta melupakan segalanya yang ada di sekitarnya, kecuali pribadinya. Dengan cara begitu akan dapat juga kilauan dari alam abadi kepada pribadinya dalam mengenal dirinya. Tetapi bagaimana juga segala pertanyaan yang mendalam tentang hakikat roh yang sesungguhnya tidak diizinkan oleh Allah yang Maha Esa. Di dalamnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Maka katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanku. Tidak kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Surah Al-Isra ayat 85. Apabila seseorang bertafakur atas dirinya sendiri, maka ia dapat mengetahui bahwa dirinya itu pada masa dahulunya itu tidak pernah ada. Firman Allah, tidaklah manusia itu ingat bahwa kami menjadikannya dahulunya sedang ia belum ada sesuatu apapun. Kemudian manusia itu akan mengetahui bahwa ia sebenarnya dijadikan dari setetes air mani, yang tidak mempunyai akal sedikit pun, tidak mempunyai pendengaran, penglihatan, kaki, tangan, kepala, dan sebagainya. Dari sinilah manusia akan mengetahui dengan terang dan nyata bahwa tingkat kesempurnaan yang
ia capai, bukan ia yang membuatnya. Karena sehelai rambut pun manusia itu tak akan sanggup membuatnya. Dengan jalan pikiran tersebut, maka manusia itu dapat menemukan dirinya dalam kejadian yang sangat kecil bila dibandingkan dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan manusia dan kasih sayangnya. Tuhan yang menjadikan kehidupannya, yang menghajatnya sebagai macam keperluan seperti makan, pakaian, perumahan, dan sebagainya, yang kesemuanya itu telah disediakan lengkap di dalam muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan kalimat yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.